Oke, kembali lagi di sini bersama Junor Sateja tentunya. Hari ini saya akan mengundang sahabat saya, sahabat lama sewaktu saya menjadi mahasiswa ya. Dan beliau ini barusan lulus di UID SMA Banten, dan alhamdulillahnya beliau ini mendapatkan nilai paling terbaik cum laude ya. 1 win di USKE di pasca sarjana ya. Gimana Sanusi ini? Setelah Anda mendapatkan nilai terbaik, gimana? Pertama-tama kenalkan diri Anda dulu di situ. Selamat menjelang sore guys. Perkenalkan, nama saya Sanji, biasa dipanggil Sanji oleh Mas Anja. Awalnya saya nggak mengira kalau nanti saya bisa menjadi mahasiswa terbaik atau wisuda terbaik di pasca sarjana UIN Sultan Maulud Banten. Karena waktu itu sebenarnya saya menginginkan untuk bisa wisuda di aula, tapi ternyata tidak diberi kesempatan oleh pihak akademik. Tapi ketika wisuda sudah selesai, saya pun diberitahukan oleh pihak akademik, dikasih SMS atau melalui WhatsApp bahwa saya menjadi salah satu wisudawan terbaik di pasca sarjana. Luar biasa. Kalau boleh tahu, IPK saya termasuk golongan wisudawan yang lulus tercepat. Meskipun kalau IPK masih ada yang lebih tinggi, tapi ternyata saya termasuk wisudawan yang tercepat. Yang tercepat wisudanya, lulusnya ketimbang sama mahasiswa yang lain. Tapi untuk nilainya cum laude itu IPK saya termasuk yudisium pujian, bisa dikatakan kamlet juga. Meskipun ada yang lebih dari saya, tapi saya masuk kamlet dengan peringkat wisudawan terbaik karena ya lulus tercepat begitu katanya. Tapi bukan katanya, kan sudah ada datanya di situ. Iya, di situ kata akademik begitu. Walaupun sebenarnya saya merasa tidak pantas ya gitu. Tapi semua ini hasil dari perjuangan sih. Tapi yang udah takdirnya kan. Iya, perjuangan karena setiap perjuangan itu tidak mengkhianati hasil gitu. Tapi dari kampus kasih kebijaksanaan nggak, kasih reward lah khusus? Yes, alhamdulillah. Saya Saya dikasih reward dari pihak bank yang kerjasama dengan kampus UIN Banten. Iya. Terutama dari kampus saya mendapatkan piagam penghargaan dan juga SK dari 5 jurusan. Salah satu wisudawan setiap jurusan itu kan dapat SK. Iya. Jadi di pasca sarjana itu ada 5 jurusan. Saya salah satu wisudawan terbaik di jurusan hukum keluarga Islam. Gitu. Dan untuk mendapatkan rewardnya di kampus UIN Banten itu kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Dulu namanya Bank Mandiri Syariah. Karena berhubung setiap yang namanya syariah itu harus diganti kebijakan pemerintah menjadi BSI, maka akademik atau rektorat UIN Banten bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Dan saya pun 5 orang tersebut mendapatkan reward dari Bank Syariah Indonesia. Ya, alhamdulillah juga
kisaran 1 juta rupiah per orang. Oh, lumayan Ya, lah. ya buat lumayan. beli rokok-rokok beras. Iya, buat timbal balik dari kan wisuda kan bayar, Iya, wisuda bayar, ya balik modal buat balik tesis modal ya. lagi ya, balik modal. Bisa dikatakan balik modal begitu maksudnya. Tapi untuk proses tesisnya Iya. itu berapa lama itu? Tesisnya kan Saya- lumayan berat gitu. Tesis lumayan berat karena saya menganalisis studi lapangan juga di lapangan di saya studi kasusnya di Pengadilan Agama Serang yang mengusut tentang poligami di Poligami. Pengadilan Agama Serang. Agak Poligami lumayan apa proses. poliandri semuanya Poligami. diisi. Poligami aja. Poligami karena poligami itu kan seorang suami yang beristri lebih dari satu disebut poligami. Oh, poliandri Kalau enggak. poliandri kebalikannya, di Indonesia tidak ada yang namanya poliandri. Tapi Anda meneliti tentang poligami. Poligami. Jadi analisis poligami, analisis khususnya agak gampang lagi tentang poligami ya. Dalam perspektif Makosidu Syariah. Oh, gitu. Apa Makosidu Syariah tahu nggak? Nah, saya bukan jurusan, Iya. saya ngeblend. Makanya. Makosidu Syariah itu tujuan tertinggi dari hukum Islam. Oh, berarti. Iya, ada 5 Makosidu Syariah begitu. Nanti kalau tentang tema-tema materi bisa dilanjut di lain waktu aja ya. Tapi Karena agak panjang juga. iya, maksudnya. intinya poligami itu halal ya, bro ya. Poligami halal. Iya, halal. Halal ya. Ada Nggak dari masalah kan, iya, secara nggak usul. masalah asalkan dia mampu Iya. bisa adil terhadap kedua istrinya atau lebih gitu. Bisa adil terhadap anak-anaknya, yang penting dia mampu aja. Intinya dia mampu adil, mampu secara ekonomi, mampu berbuat adil terhadap keluarganya, Oke, oke. dan istrinya menyetujui suaminya untuk poligami. Itu saja kuncinya, intinya. Oh, gitu. Tipsnya itu aja, tidak banyak, tidak panjang lebar, dan juga tidak banyak, hanya itu saja. Tapi Poin-poin terpenting. pembagian hak waris itu ini ya, imbang ya. Iya, harus Dari imbang, harus istri keadilan. pertama, Poligami itu harus berkeadilan. gitu. Misalnya punya 2 anak, ya harus berkeadilan. Intinya misalnya begini, suami sudah meninggal ya. Nah, istri kan 2 nih. Iya. maksudnya. Nah, ini nanti suami meninggalkan hartanya. Iya, Nah, hartanya. itu nanti harta gonogin itu imbang atau berapa persen dari Iya, istri untuk pertama. warisan nanti bisa dibahas dan waktu lagi ya, karena Nah, mengenai warisan itu ada harta bersama Iya. dan juga ada harta yang milik sendiri, tidak boleh dicampur adukan kepada istri yang kedua. Ya, misalnya yang disebut harta bersama itu harta yang dikelola bersama dari istri pertama kepada suami. Itu Iya. disebut harta bersama. Harta bersama ini tidak boleh dicampur adukan dan dikasihkan pada istri kedua, tidak boleh. Oh, berarti Iya. istri yang pertama lebih dominan dia Iya, memiliki karena hartanya. sudah perjalanan dengan istri ya, Oh. pada suami kan sudah lama perjalanan. Contoh misalnya istri pertama 80, istri kedua 20% gitu Iya. ya. Artinya harta istri dari istri pertama itu tidak boleh diberikan kepada istri yang kedua, karena seorang suami dengan istri pertama kan punya harta bersama. Harta bersama. Iya, harta bersama pasti setiap perjalanan yang sudah panjang itu pasti memiliki harta bersama. Tapi yang lebih diutamakan yang pertama. Iya, tapi tetap mendapatkan bagian dengan harta milik suami sendiri, tidak boleh dicampur adukan dengan harta bersama dari suami istri pertama itu. Gitu. Kalau masalah hak anak itu gimana? Hak asuh anak, Iya, misalnya. maksudnya gimana itu? Iya, maksudnya kalau sudah wafat gitu si Iya. suaminya, anak itu mendapatkan ini nggak, anak yang dari istri kedua itu? Apa kompensasi? Tentu dia mendapatkan warisan jika seorang suami meninggalkan harta warisan. Itu mendapatkan. Tapi secara adil dibagi dan terpisahkan antara harta bersama dan harta memang itu milik seorang suami. Tidak boleh dicampur adukan antara harta bersama istri pertama dengan dicampur adukan dengan harta bersama pada istri kedua, tidak boleh. Ya, harus jelas arahnya hartanya itu, Mas Ajab. Poligami itu tidak mudah, bahkan sungguh sangat sulit untuk ya, meminta izin di pengadilan agama untuk poligami, sangat sulit sekali. Iya, tapi banyak katanya sekali luar nih. biasa poligami. Di pengadilan agama ternyata banyak sekali yang mengajukan izin poligami, tetapi tidak disetujui oleh hakim.
Ya karena tidak mampu secara ekonomi, Oh, hanya harusnya itu. mengedepankan hawa nafsu doang. Berarti di apa namanya di kementerian itu ada syarat ketentuan ya. Iya ada Misalnya syarat. penghasilan Iya, bahkan 5 juta nih syaratnya dicantumkan. 1 bulannya 5 juta. Iya. Dia berhak nggak untuk menambah istri lagi itu? Ada nggak ketentuannya berapa itu penghasilan? Kalau ketentuan sih tidak dibatasi, yang penting dia mampu secara ekonomi dan mampu berbuat adil gitu. Jadi Terus nggak didukung ada dengan porsi disetujui. ini apa namanya, pokoknya harta itu penghasilan sebulan 10 juta baru bisa menikah lagi, enggak gitu ya. Kebanyakan sih yang poligami itu orang-orang mampu di agama itu. Tapi saya teliti sih ya kayak semacam gini Pak Sapi sih. Nah, namanya kisah nih kan saya pernah ini ya, Iya. apa bukan hanya orang tidak mampu aja. Saya lihat, saya teliti ini tukang ojek yang ada di Pangkalan yang pernah saya obrol di tempat. Itu walaupun dia berpenghasilan rendah, tapi istrinya dua itu. Ini dua ya? Hebat itu. Gimana itu ya? Ya mungkin itu namanya poligami siri ya kita. Iya ini siri. Poligami siri. Poligami siri itu dilarang oleh hukum ya, oleh pemerintah, oleh undang-undang perkawinan, karena tidak tercatat pada KUA. Biasanya kan begitu. Cuman begini, jadi apa dia mempoligami, artinya poligaminya tuh dari istri yang kedua, istri yang pertama ya, tidak mengetahui bahwa suami itu menikah. Iya, itu namanya nikah di bawah tangan, nikah siri namanya. Itu tidak boleh. Boleh. Dilarang oleh hukum Islam serta undang-undang perkawinan, tidak boleh nikah siri itu. Walaupun Apalagi itu kan tanpa halal tanpa atau pengizinan tidak ada istri saksi pertama. gitu ya, Tidak yang boleh, wali itu gitu. dilarang, haram. Haram itu. Itu tidak boleh, tidak ada larangannya, baik hukum Islam maupun hukum positif ya. Undang-undang perkawinan sudah melarang namanya hukum namanya nikah siri atau nikah urf. Sekalipun ada syarat-syarat pernikahan, tetapi kalau tadi misalkan tidak tanpa izin sepengetahuan istri pertama, itu apalagi dia memenuhi syarat poligami. Tapi kalau agama gimana? Agama apa haram, maksiat apa gimana gitu? Dia itu termasuk apa? zina. Walaupun dia udah Iya, udah akad Iya. gitu siri itu termasuk zina. zina itu. Zina. Banyak kasus-kasus di TV itu kan yang ketahuan di kos-kosan atau di tempat-tempat losmen di hotel yang Iya. katanya sudah nikah, pas ditanya nikahnya menikah siri, itu kan buat sudah dilarang. buat simpenan hasrat Iya, gitu ya. dilarang. Apalagi tadi kasusnya tukang ojek tidak ada izin dari istri pertama. Iya. Apalagi itu tidak dibolehkan oleh agama maupun negara. Tapi dia sama aja kayak Iya setuju maksudnya, dengan iya, ini iya, bukan waktunya ya. iya perzinahan. Bahkan sudah dikonotasikan di film sebagai zina nikah siri. Oh, iya. Tidak boleh, sudah dilarang. Tapi ada pihak-pihak yang tertentu dia meyakini itu halal. Dia mungkin keyakinan yang salah, keyakinan yang Bahkan- bagi dirinya benar tapi sebenarnya menyimpang gitu. Timbang. Bahkan ada yang berargumen gitu, daripada saya Zina ya. Cina digablai sebenarnya kan, lebih baik saya halalin aja. Padahal kan dia kan harusnya bersyukur sudah punya istri kan, Iya. istri satu aja, ya kan itu kan bisa memuaskan selama-lamanya. Dengan jalan nikah sudah halal istri satu itu kan sudah merasa cukup lah, puas gitu. Tapi kan Sudah namanya nggak ada habis-habisnya istri satu. nilai kebosanan itu kan pasti ada. Iya. Mungkin dia melihat perempuan lain lebih cantik, ya masa pubertasnya kan Ya, ini meningkat salah lagi. satu yang seorang yang tidak bersyukur mempunyai istri, padahal itu kan awalnya kan sebagai istri idamannya kan pilihannya ketika dia menikah sebagai kekasihnya Iya. atau sebagai pilihan untuk menjadi pasangan hidupnya, tapi ini termasuk contoh yang manusia yang tidak bersyukur gitu. Hanya didorong oleh hawa nafsu, keinginan hawa nafsu syahwat yang tinggi, artinya dia libidonya yang sangat muncak-muncak, hawa nafsu yang tinggi, syahwatnya juga yang tinggi, menginginkan ada kenikmatan yang lebih dengan cara tadi itu kata Mas Hajar, poligami siri gitu kan, biasanya kan gitu. Kasusnya banyak yang poligami karena libido syahwatnya terlalu tinggi, istri pertama tidak bisa mengimbangi libido syahwat dari seorang suami. Artinya ini
pengen gitu aja suaminya, artinya si istrinya tidak bisa nimbang, terpaksa dengan cara poligami. Biasanya kan istri yang keduanya kan lebih muda kan, lebih kuat ya, karena mampu mengimbangi libido seorang suami. Kecuali Kasusnya begitu yang lebih banyak. ibaratnya nih dari istri pertama dia nggak menghasilkan anak, Iya. anak itu diizinkan dia menikah baru boleh kan? Iya, boleh. Asalkan tadi mungkin penyebab poligami bisa saja dari seorang istri yang madur sudah lama tidak memiliki anak. Dan seorang suami mendambakan seorang anak nih punya momongan, itu boleh itu termasuk syarat poligami itu yang bisa diizinkan, asalkan tadi seorang istri ridho, seorang suami diberikan izin poligami gitu. Terus gini, gimana supaya kita ini bisa menghindar dengan kebosanan rumah tangga, khususnya di kebosanan di area seks gitu. Kewas aja punya istri ya? Hah? Udah punya istri belum? Ya ini mah saya belum punya sih, cuma intinya Termasuk saya juga sebenarnya belum nikah Mas Adi. Ya karena itu ilmunya. tapi Ilmu karena saya belajar juga. hebat, Ya. anda belum menikah tapi membicarakan tentang Iya, poligami. tapi saya belajar Mas Adi. Ada ilmunya di mata kuliah gitu tentang poligami. Gitu. Ya kan awal pemicunya Kalau kan di mungkin mata kuliah namanya ta'adud zaujah, bertambahnya istri gitu. ya pemicunya kan karena biasanya lah awal mulanya dari seks biasanya kan. Tapi kita harus lagi kembali kepada hukum Islam, bahwa jika kita untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, seringkali seorang bujangan itu kalau dia nafsunya gede, apa anjurannya? Anjurannya, Apa anjurannya? anjurannya kita ini berwudu, sholat, ya kan. Puasa Ya betul. nafsu syahwat yang tinggi itu puasa masalahnya. Jangan sampai kita terjerumus ke lembah perzinahan. Apalagi onani ya, waduh sangat buruk onani. Salah satu itu termasuk yang menjurus. Mungkin ada yang bilang daripada menjurus ke perzinahan, akhirnya digeser ke onani. Onani. Sama sekali tidak boleh haram. Ini puasa gitu. Biasanya muslim. Kalau Baik puasa tetap aja masih meningkat itu libidonya Iya. gimana itu? puasa pasti, karena puasa itu kan mendekatkan diri ketakwaan pada Allah. Gitu. Artinya dia berusaha mendekatkan atau bertakwa pada Allah, dan sesuatu yang namanya maksiat itu terhindar dengan ketakwaan itu, dengan Nafsu itu sendirinya pasti dia. tertekan gitu. Iya, pasti diaman selalu dengan Allah dengan ketakwaannya itu. Iya, dengan cara menghindarnya itu puasa. Puasa. Iya, pasti ketika dia puasa ingat apa yang dihindari dan yang mampu membatalkan puasa. Jangan-jangan Asalkan malamnya tetap siang aja udah puasa, malamnya jangan maksiat. jangan-jangan ntar kalau sudah kenyang perutnya malam-malam begitu lagi ya. Ya tetap harus kita mendekatkan diri pada Allah gitu. Harus Menjaga. bertakwa. Intinya nah, kalau kita ini berzikir gitu Iya, ya kan. sholat jauhkan dari godaan setan. Tertekan gitu. Tertekan bahasa didekatkan dengan Iya. jodoh gitu. Iya, pasti. Cari solusi gitu. Ya, niat baik pasti akan didekatkan dengan kebaikan juga. Oh, Iya, pengetahuan saya begitu. luar biasa lah, luar biasa nih ya, poligami ini pembahasannya panjang guys ya, betulnya ya. Kalau kita bahas mungkin udah 2 jam 3 jam. Tapi kalau saya lihat ini kalau dari rinciannya, dari tesisnya ini emang penelitiannya masalah yang ada di negara ini Iya, ya. di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, poligami ini yang halal ini ya seperti apa? Karena kan sekarang ini kan banyak orang menyalahgunakan poligami itu untuk satu kehalalan. Ya contohnya dari kurangnya pengetahuan ya kan, daripada kita ini maksiat, lebih baik kita menikah walaupun itu syirik ya kan. Tapi tadi Bapak Sanusi nih orang yang langsung terjun di dunia tesis sudah meneliti jauh kan, sebetulnya itu haram ya itu ya. Harap tidak boleh. Tidak boleh. Dilarang Ya, oleh ya. hukum positif atau undang-undang perkawinan maupun hukum Islam sendiri. Gitu. Sangat dilarang. Jangan dilarang ya kan. Kecuali ada pihak pertama gitu kan. Nah, diizinkan baru boleh gitu kan. Yang penting jangan nikah siri. Ya, jangan nikah siri. Nikah siri harus poligami tercatat. Izin di poligami dan dicatat nikahnya di KUH. Boleh. Jangan nikah siri. Kalau masalah agin itu poligami apa kayak gitu ya?
Wallah alam itu. Saya juga tidak tahu latar belakang itu. Katanya sudah diizinkan itu, Kalau tapi misalnya dia sudah diizinkan oleh pengadilan agama maupun dapat izin dari yang istri pertama, Iya. yang melanjutkan poligami. iya. Iya. Terus apa namanya ini semenjak poligami itu dari istri yang pertama itu malah ini ya Renggang ya, tidak harmonis. enggak Iya. cerai. Ini Karena kesaksian seorang perempuan begitu. Istri mana sih yang mau dimadu gitu? Kesaksian banyak istri seperti itu bilang. iya ya. Mau sekalipun dia mengatakan fisabilillah, ridho Allah, Iya. mengharapkan ridho Allah, tetap Iya. aja dalam hatinya kan ada kegelisahan dan kedongkolan. Hanya manusia kan pasti punya sisi cemburu ya, sisi yang batin, yang mentalnya kena. Jadi suami saya ini pasti sama di keduanya jalan-jalan, kok saya nggak diajak. Pasti kan Ada cemburuan pasti. apalagi istrinya itu yang kedua Iya. lebih cantik daripada Pasti. istri pertama. Namanya juga manusia biasa. Tapi mungkin tersaingi ya dia mungkin ya. Bisa jadi karena kebanyakan seorang istri pasti bilangnya istri mana sih yang mau dimadu. Itu loh maksudnya. Udah buat mama lihat kan, Dede ada di tas deh. Tapi poligami sebetulnya nggak efektif Dia ada ya. di Betul ya. Lebih baik kita punya istri satu, kita menua bareng sampai mati. Iya, Iya, bagus boleh. begitu. Iya. Terus nanti kalau misalnya ini kalau punya istri banyak kayak gitu gimana di akhirat? Dosa suami, dosa istri. Ya, dosa suami ya ditanggung suami sendiri. Apalagi dalam ayat itu disebutkan kalau tidak ada keadilan terhadap istri pertama dan kedua, maka di akhirat kelak dia akan jalannya miring, pundaknya miring, berjalan dengan pundak miring. Itu karena faktor tidak adilnya berpoligami. Maka dia di akhirat kelak mendapatkan pundak yang miring dengan jalan yang miring pula. Siksa azabnya itu begitu di akhirat kelak nanti. Siksa bagi orang yang tidak adil dalam berpoligami. Luar biasa. Ya, sepengetahuan saya mungkin begitu, nanti bisa kita lanjut lagi lebih jelas. Iya, Karena ini hanya obrolan santai ya Ustaz ya. Iya betul. Waktu juga udah sore nih, tidak bisa awal. Mau luar biasa berkat dari tesisnya poligami, Bapak Sanusi mendapatkan nilai terbaik di kampusnya, ya kan? Mungkin saja nanti tesisnya itu jadi jurnal yang penting dari kampus ini ya. Mudah-mudahan pasti Yang pasti menjadikan jurnal, pasti dijadikan jurnal. dari sekian banyaknya mahasiswa, Waktu itu sudah tanggal 26 Juli 2021 pasca sarjana itu ada 5 jurusan dan yang diwisudakan 69 wisudawan, dan dari setiap jurusan diambil satu mahasiswa yang terbaik. Dari 5 jurusan diambil satu mahasiswa yang terbaik. Alhamdulillah saya terpilih menjadi wisudawan terbaik di jurusan Hukum Keluarga Islam. keluarga Islam, Hukum Keluarga Islam. luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Nah, tapi gini Pak Sanusi, ya, saya kan tempo hari kan sudah mengasih tantangan sama Anda ini. Iya. Jadi, coba lu bisa nggak jadi tunjukin lu itu menjadi mahasiswa terbaik. Kalau lu bisa menjadi mahasiswa terbaik, gua ada ribet buat lu sendiri. Iya, Mas Sajid pernah bilang kayak gitu ke saya ya. Iya, waktu Tapi udah lama banget itu sebelum saya menggarap tesis. iya, makanya sekarang ini membuktikan sebetulnya nih saya ini ngasih perintah kayak gitu tuh cuma supaya buat memotivasi si Sanusi ini supaya lebih bergerak gitu kan. Iya, secara tidak langsung Mas Sajid. Secara tidak Itu. langsung banyak orang yang mensupport saya supaya tesis saya cepat selesai. Iya, karena saya mengasih challenge kayak begitu sebagai ungkapan apa namanya pembuktian Anda sudah menyelesaikan dari challenge saya. Nah, sekarang saya dapat ya. Apa itu, Mas Sajid? Ya ini hanya sekedar pemberian aja. Gak usah. Ya lumayan lah ini angkanya ini ya
Nggak usah. Ini apa ini maksudnya? Ini maksudnya tujuannya apa itu? Ini kan reward aja, Bro. Reward dari untuk Untuk Anda sendiri. Ya, Untuk saya. Iya. dari apa? Atas. Dari atas tantangan challenge saya seperti itu yang saya berikan seperti itu. Gitu ya. Nah, ya tolong Ini- diterima. Sebenarnya ini saya tidak berhak menerima ini. Beranglah. Di samping Kan hadiah. saya tidak meminta-minta, saya juga Enggak. Ini murni dari saya sendiri. Ya. Ini kan yang memberikan tantangan kan saya sendiri. Ya, supaya ini ada ini seperti itu. terus saya harus gimana nih? Saya terima, Ya. Ya, biar saya terima ya. ya, sip, ya. Ini saya berterima kasih kepada Mas Rajab. Mudah-mudahan atas pembelian ini amal ibadahnya diterima dan makin sukses ya. Amin, amin, amin. Semoga segala-galanya dilancarkan. Amin, amin, amin. Dan kalau masih jomblo, mudah-mudahan diberikan jodoh secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Mas Rajab tambah berkah. Amin, amin, amin. Saya terima saja. Gimana? Saya terima saya. Kantong. Kan? Ya, ya. Ini terima kasih Mas Rajab. Bebas seperti itu aja ya tentang pembahasan tentang ini apa sahabat saya ini yang luar biasa. Dari tesisnya juga poligami mengantarkan sendiri ini menjadi mahasiswa kumlot di pasca sarjana ya. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.